Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama kita di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini saya kedatangan tamu jauh banget dari Bogor dan jauh-jauh ke sini hanya untuk untuk rekaman ini. Oh ya, dan sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian kita ini seperti biasa ada di luar, jadi akan banyak banget suara-suara apa ya, bising-bising dari luar, oke. Nah, jadi seperti yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita kedatangan tamu dari jurusan kedokteran. Nah, banyak banget pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada beliau, apa aja mungkin kalian udah tahu, dan pokoknya langsung aja lah ya, kita bahas aja, oke? Jadi di sini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Hasri dari Bogor Fakultas Kedokteran, oke? Asik ya. Jadi yang pertama nih, yang pertama nih aku tanyain kayak kenapa Mbak tuh milih kedokteran, padahal setahu aku ya umumnya nih orang-orang tahu pasti kayak kedokteran tuh pusing banget, kayak udah alah mumet gitu. Nah, gitu kenapa Mbak bisa milih tuh? Nah, oke. Nah, kalau untuk alasan milih kedokteran sendiri kayaknya klise banget ya. Kalau untuk sebagai mahasiswa baru atau anak SMA yang mau masuk kedokteran, itu pasti alasannya cuman karena nggak ada cita-cita lain, Mbak, biasanya gitu. Satu, terus keduanya cita-cita dari kecil, Mbak, gitu kan. Apalagi kita biasa ditanyakan sama cutting tuh pas udah masuk maba, kenapa lu mau milih kedokteran gitu. Pasti alasannya kayak gitu, cuman cita-cita dari kecil, atau gak ada cita-cita lain, atau cita-cita turun temurun dari keluarganya, atau di keluarga saya belum ada dokter, Mbak, jadi saya pengen ada yang jadi dokter, misalnya kayak gitu. Nah, aku pun termasuk dari salah satu orang yang punya alasan klise itu. Nah, menemukan alasan terbesarnya itu bukan saat pertama kita milih jurusannya, malah saat setelah menjadi mahasiswa kedokterannya itu baru tahu apa sih meaning atau reasoningnya dari gua milih kedokteran nih apa gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri kenapa milih kedokteran setelah aku jadi mahasiswanya itu karena pertama aku tuh pengen jadi dokter yang menyehatkan pertama diri aku sendiri, yang bisa ngebatasin diri aku buat misalnya tetap untuk di jalur kesehatan, walaupun ya nggak menutup kemungkinan juga pasti banyak banget anak mahasiswa kedokteran bahkan even udah jadi dokter pun sendiri tetap nggak jaga kesehatan gitu. Nah, selain dari itu aku juga pengen jadi dokter yang baik buat keluarga aku, pengen juga jadi dokter yang baik untuk umat Islam, dan pengen jadi juga dokter yang baik untuk umat manusia di dunia ini. Manusia, Mas, ya Allah. Nah, kayak gangguan lah asli. ya nggak apa-apa. Nah, jadi dokter yang baik ini sendiri itu baru tahu tuh setelah masuk kedokterannya. Aku tuh pengen jadi aku udah dapet nih, pengen jadi dokter yang baik. Alasan aku masuk kedokteran ini, aku pengen jadi dokter yang baik biar bisa bermanfaat buat manusia gitu kan. Nah, alasan dokter yang baiknya itu aku baru taunya dari pas aku masuk kedokteran itu. Nah, dokter yang baik kalau menurut versinya anak kedokteran itu ada tuh namanya dokter sesuai dengan kaidah 5 stars doctor atau 7 stars doctor. Nah, disitulah baru tahu, oh gue tuh pengen jadi dokter yang punya 5 stars atau 7 stars gitu, dan bisa bermanfaat buat manusia di dunia ini gitu. Isinya apa aja, Mbak? Nah, kalau dari 5 stars doctor ini isinya ada manajer itu maksudnya dia bisa ngatur timnya. Jadi kan kalau di kedokteran itu kita kerja banyak kan dengan jurusan-jurusan lainnya juga, misalnya farmasi atau perawat gitu kan, kita kerja sama. Nah, manajer itu kayak gitu, leader, terus care provider. Terus kalau yang di 7 stars itu ada imtak. Imtak itu iman dan takwa. Nah, jadi walaupun jadi dokter kita tetap juga harus ada iman dan ketakwaannya. Nah, ada juga kayak gue lupa lagi. Nanti ini di cutting aja. Iya, udah apa. Ini apa sih? Kok gue lupa sih, astagfirullah. Care provider, manager. Enggak, aku enggak belajar ini. Care provider, manager. Terus ya itulah penentu. Apa sih namanya penentu tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, itulah pokoknya kita harus tahu
kita mau milih apa nih. Biasanya dalam satu kasus tertentu, penyakit tertentu, kita harus bisa dokter tuh sebagai penentunya gitu. Dia Oh ini keputusan gitu. mau pakai pengobatan yang ini, pakai pengobatan yang ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dokter yang baik tuh harus mencakup sifat-sifat yang itu. Nah, itulah alasannya gitu. Terus selain dari buat diri aku itu kan dari diri aku sendiri. Nah, aku juga kayak di sekeliling aku tuh banyak orang-orang yang memang lagi berjuang sama kesehatannya. Nah, dari situlah kayak empati mungkin ya, empati aku kayak terketuk gitu. Kayak gue nih mau bisa bermanfaat bagi keluarga-keluarga gue yang memang lagi berjuang lagi untuk kesehatannya gitu. Tapi emang bener kalau ketika kayak keluarga kita ada yang mengalami hal itu, kita kayak emang kayak bener-bener semangat, kayak pengen bisa jadi ini biar bisa bantu kan ya. Karena kan kita juga kalau misalnya ada salah satu keluarga yang jadi kayak gitu kan kita jadi enak ya nanya-nanyanya kayak misalnya ini gimana sih penyakit kayak gini gimana kayak gitu-gitu kan. Ada yang orang yang tahu gitu. Ya kayak kita lah di PPM ini nanyanya pasti ke tim-tim Tim-tim, dokter ini. iya. Padahal cuma sakit perut doang gitu. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kita gak ini, kira-kira benar gak sih persepsi orang-orang tuh kalau kedokteran tuh kayak Mahal. Apa? kalau mahal nanti ada kayak itu yang pusing kayak bener-bener Stres gitu ya. bikin bledos otaknya gitu. Kalau aku gak bisa bohong ya, kalau dari materinya emang materi anak kedokteran tuh banyak banget. Kan kalian bisa juga lihat kan buku aku yang tebel-tebel banget itu. Nah, tapi kalau kita jalaninnya karena udah ada niat gitu dari awal emang pengen jadi dokter, itu selanjutnya dijalanin aja kok gitu. Asik gitu ya. Kalau kitanya ya nggak asik-asik banget juga ya namanya walaupun nggak jurusan kedokteran aja jurusan yang lain juga pasti akan susah. pasti bakal stres kan. Semua pasti Cuman akan kalau ada untuk juga. kedokteran sendiri karena hafalannya banyak banget dan mencakup apalagi kita nanti harus mencakup sama jiwa manusia kan. Apa namanya nyawa manusia. Nah, itulah yang bikin jadi bebannya itu yang makin jadi beban. Berarti harus ngapain anatomi tubuh, Iya. penyakit-penyakit ini. Walaupun nggak memungkiri mungkin ya setelah kita belajar tuh ya namanya juga pasti manusia ya bakal lupa-lupa juga gitu. Paling diingetnya yang bener-bener pure banget yang kita ingat. Yang sering terjadi juga. Gitu. Terus juga kalau misalnya kayak ada penyakit baru gitu akan melajarin lagi. Iya benar. Nah jadi kalau di kedokteran itu kalau kita tuh waktu pas jadi maba itu diajarin kayak kalau kamu udah masuk kedokteran jadi dokter kamu tuh nggak bakal stop belajar gitu. Namanya apa ya lifelong learner atau long life learner. Nah antara kedua itu aku lupa yang mana itunya. Nah jadi selama hidup itu belajar karena penyakit itu pasti bakal ada terus yang baru. Kayak sekarang aja udah ada kasus baru lagi. Evolusi bener ya evolusi. Ya mutasi-mutasi Mutasi, genetik yang makin banyak. Terus selain itu juga pengobatan semakin diteliti tuh semakin banyak yang terbaru. Misalnya dulu pengobatannya pakai A, ternyata yang A ini punya efek samping yang parah nih, diganti pakai pengobatan yang ini. Jadi semakin banyak gitu treatmentnya yang harus kita pelajari dan itu emang jadi salah satu syarat untuk kita memperbaharui surat izin praktek kita gitu dengan cara kita tuh belajar nggak sih per tahun itu gitu. Itu dia untuk memperbarui itu tuh selama berapa tahun sih? 2 tahun atau 5 tahun? 5 tahun 5 kalau nggak tahun salah. ya. Jadi setiap 5 tahun itu harus ada bukti kita belajar. Berarti gitu tuh ada nggak sih kedokteran tuh kayak kata pensiun gitu? Oh maksudnya pensiun belajar gitu? Ya akan kayak tadi kan kita harus belajar terus ya karena kita kan penyakit terus berkembang gitu. Itu ada waktu kayak pensiun gitu nggak sih? Kalau pensiun kerjaan otomatis ada ya pensiun apa sih jadi dokter karena pekerjaan itu ada pasti. Nah tapi kalau pensiun untuk belajar biasanya kalau orang-orang yang ya dokter-dokter lama ya waktu itu pernah ada yang ngajar aku itu dokternya dia bilang dia udah pensiun tapi dia tetap masih ngajar. Nah itu tuh dari situ aja tuh aku bisa nyadar kalau dia tuh tetap belajar gitu. Padahal dia udah pensiun kerja, padahal dia udah bilang saya tuh udah nggak praktek gitu. Cuman dia masih ngajarin kita yang anak-anak mudanya karena memang beliau ilmunya kayak banyak banget gitu. Iya sih. Berarti kalau misalnya pensiun tadi kerjanya kan ada, tapi kalau kita buat praktek sendiri itu juga dibatasin usia gitu nggak? Apa kalau misalnya dia kerjanya udah, tapi dia buka praktek sendiri gitu? Nah itu tergantung surat izin prakteknya sih.
masih diizinin apa enggak sama ID-nya umurnya itu. Oh, ada. Kalau nggak tahu sih aku ada ketentuan umur atau enggak. Kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita agak sedikit ke yang tadi, ke cuan gitu. Nah, pasti kan Cuan. kita kayak tahu lah ya kalau kedokteran itu pasti akan mengeluarkan banyak Biaya. iya biaya, dan itu sampai benarkan lah pasti ya. Iyalah Oke, membenarkan. benarkan. Dan itu sekarang kita mungkin agak bahas sedikit tentang pengeluaran sampai aja kita kira Oh, kayak jadi iya. biasa buat teman-teman gitu. Buat mengira-ngira kira-kira ntar kalau mereka kedokteran biaya tuh kayak gini-gini gitu, prakteknya apa aja gitu, biayanya berapa gitu. Ya, nah gini ya kan, kalau perguruan ini jangan kayak kaget gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kedokteran sendiri kan ada kedokteran perguruan tinggi negeri, ada yang swasta. Nah, di antara perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi swasta otomatis beda. Nah, aku taunya yang perguruan tinggi negeri aja ya. Nah, jadi sebelum aku masuk kedokteran juga pasti aku riset univ-univ yang menurut aku kayaknya bisa nih buat aku belajar di situ. Kayaknya insya Allah ada jalannya gitu. Nah, kalau untuk di kampusku sendiri itu, kalau untuk masuk SNM sama SBM itu nggak ada uang muka sama sekali, 0 rupiah. Nah, sedangkan kalau untuk mandiri itu ada batasannya, minimalnya waktu tahun aku itu 250 juta. Itu untuk mandiri. 2018 ya? 2018. Nah, kalau nggak salah kemarin 2019 tuh naik deh 275. Nah, sampai sekarang kayaknya masih 275 minimalnya. Nah, itu nggak ada batas maksimalnya kalau di kampus aku. Insya Allah nggak ada batas maksimalnya. Nggak tahu kalau tahun ini ya. Iya. Ada kampus lain yang minimalnya itu 200 juta, tapi maksimalnya ada batas maksimalnya, ada batasan. 300 juta. Jadi antara dua itu 250 juta atau sampai 300 juta. Tapi ada maksimalnya. Nah, itu beda-beda. Ada juga yang batasnya minimalnya 70 juta ada. Itu tinggal riset aja. Itu pasti bakal ada di beda-beda di univ, beda ketentuan. Nah, kalau untuk SBM, SNM itu kan nggak ada nih 0 rupiah. Itu bayarnya itu cuman uang UKT, uang apa sih namanya? Ya, 6 bulan per semester. Uang per semesteran. Nah, nggak ada uang praktek, uang apalagi misalnya kayak dulu beli mayat. Aku nggak tahu ya kalau beli mayat ini tergantung dari kampusnya masing-masing. Nah, kalau di kampusku nggak ada beli mayat itu karena udah ada mayatnya atau kadaver kalau kita ngomongnya, udah ada kadaver di Udah di cover sama kampus itu ya. enggak, udah punya kadaver turun temurun itu. Jadi udah ada mayat buat ya, mayat untuk terus dipakai. Iya, pakai formalin. Ada di kampus. Wow, mengerikan juga. Sampai lihat nggak? Pernah lihat ya? Iyalah, lihat lah, kan buat praktek. Praktek anatomi. Nah, Veteran Indonesia. Kamu ngomong aja jangan bisik. mayat orang Indonesia. Iya, mayat orang Indonesia. Dia mempunyai bulu. Masih ada kok mukanya gitu, masih ada. Diliatin ke kita. Tapi dia pasti milihnya yang sehat itu ya. Biasanya kalau setahu aku itu tuh kayak mayat misalnya orang gila gitu ya, orang gangguan kejiwaan. Terus kan nggak ada identitasnya nih. Terus meninggalnya dalam keadaannya masih utuh ya, bukan kayak ditabrak atau ditembak atau dibegal, dibacok atau apa. Pokoknya masih utuh lah, meninggalnya keadaannya tuh bagus gitu. Terus nanti dari pihak kepolisian biasanya ngubungin kampus. Nanti ada kayak persyaratan gitu lah. Mungkin beli juga, aku nggak ngerti kalau kayak gitu. Kalau nggak salah sih dulu beli. Umur berapa itu? Maksudnya dari sejak mati sampai sekarang itu umur berapa? Nggak tahu ya itu aku mayatnya dari tahun berapa. Temurun mayatnya jadi. Soalnya mayatnya itu emang gimana ya, mayatnya kan diformalinin ya. Jadi masih kayak kulitnya tuh Masih bagus ya, kulitnya kering. Iya. Kering. Kan ada mayatnya ada dua. Iya, kayak hitam-hitam coklat gitu. Mayatnya tahu kan coklat hitam yang maksudnya kulit yang udah nggak ada aliran darahnya gitu loh. Iya. Heeh. Terus yang mayat pertama itu udah di dagingnya udah nggak ada, tinggal tulang. Itu buat belajar tulang. Kalau yang mayat pertama, kadaver pertama. Terus kadaver keduanya organ-organnya masih ada. Jadi kita kayak ngelihat oh ini nih ususnya gitu. Aslinya. Ada juga organ-organ yang emang udah organ-organ yang kadaver yang udah ditinggal tulang itu masih ada.
wajahnya masih ada, kulitnya juga masih ada, tapi daging-dagingnya tuh udah nggak ada organ-organnya, tinggal tulang sama tulang, kulit sama tulang. Itu bukan kadaver. Nah itu organ-organnya ditaruh di kayak bukan guci loh, kayak akuarium gitu, buat dikasih formalin sendiri-sendiri buat kita lihat lebih dalam. Wow. Kayak Terus gitu. tadi lanjut ke Biaya ya, nah kan gara-gara kadaver nih jadi out of topic. Terus biayanya tadi nggak ada, uang praktek itu nggak ada sama sekali. Nah uang kalau UKT aku itu 17,5 juta, itu maksimalnya di tempatku. 17,5 juta, 17,5 juta itu golongan paling atas. Terus keduanya ada kok teman-teman aku yang 14,6 juta, ada 11 juta berapa gitu lupa, 8 juta ada, terus 4 juta apa 5 juta gitu. Terus ada juga yang 0 rupiah kalau bidik misi. Jadi gak menutup kemungkinan kok kalau memang kondisinya kita pengen banget jadi dokter tapi biayanya nggak ada, ya ikutlah bidik misi itu. Cuman memang KIP bisa dipakai gitu. Bisa nggak sih? apa? KIP. KIP bisa. KIP bisa kok. Banyak juga beasiswa kan. Iya. Beasiswa unggulan gitu-gitu. Cuman kita emang harus membuat kualifikasi diri kita baik kalau untuk mendapat kayak gitu, dan harus mau bersedia repot untuk ngurus berkasnya kalau kayak gitu kan. Ada perjuangan. Nah, betul. Nah, terus kalau sisanya biayanya itu 17,5 juta semesternya, kalau lulus tepat waktu 7 semester. Berarti 7 semester kali aja 17,5 itu. Terus kalau bisa juga turun banding. Itu setiap kalau univ itu pasti ada turun UKT gitu loh, minta turun UKT keadaan-keadaan tertentu. Nah, setelah itu biayanya yaitu biaya perintilan-perintilannya. Misal kalau di salah satu, kalau di FK itu kan, kalau di kedokteran itu kan makanya sistemnya blok. Jadi blok itu isinya beberapa matkul, terus beberapa SKS gitu. Jadi satu blok misalnya 3 SKS, itu isinya tuh matkulnya macam-macam, dosen pengampunya tuh macam-macam kayak gitu. Misalnya bloknya tentang paru-paru, nah udah itu dosen parunya kan banyak tuh, spesialis paru A, spesialis B, C, D, E, F, G, bahasnya juga macam-macam. Misalnya bahas tentang CA paru atau bahas tentang asma, bahas tentang yang lain kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu bloknya kayak gitu. Jadi satu semester ada misalnya ada 3 atau 4 blok. Nah kalau kita misalnya nilainya jelek di satu blok itu, nah baru ada perintilan lagi biaya semester pendek kayak gitu. Semester pendek biasanya biayanya 150.000 apa ya per SKS kayak gitu, tergantung SKS yang kita ambil. Terus udah nggak ada biaya lagi tuh setelah itu. Nah pokoknya mau praktek apapun nggak ada biaya lagi. Perintilannya ini, bukunya ini yang mahal. Nah bukunya itu tapi bisa kita siasatin, semua itu bisa kita siasatin. Kalau aku tipikalnya emang nggak bisa belajar pakai e-book kan, jadi mau nggak mau belajarnya pakai buku hard copy ya kan. Nah bukunya itu buku anatomi sendiri, tergantung mereknya apa. Aku waktu itu beli 2,6, ada juga yang 1,5, tergantung. Jadi tergantung mau beli mereknya apa. Itu 3 bukuan. Nah itu baru anatomi. Nanti fisiologi, histologi beda-beda. Total Terus berapa Mbak kira-kira buku sampean? berapa ya? Kira-kira deh. Berapa ya? 30 kali ya? 30 kali ya. Iya 30 enggak ya? Dan itu ada beberapa yang aku belinya KW. Soalnya aku kayak menyadari kayak aduh kayaknya orang tua aku udah terlalu banyak keluar duit gitu. Dan uang kos, uang makan. Nah, Uang kos makan pasti tergantung. bener. Dan sisanya itu doang kalau menurut aku ya. Kalau kayak uang-uang UKM gitu-gitu mah ya itu mah udahlah nyisihin dari uang pribadi kita, dapat uang saku aja. Kalau yang penelitian tikus-tikus tuh apa itu? Oh, itu skripsi kan. Itu tergantung dari kita dapat dosen pengampu pembimbingnya siapa. Kalau dosen pengampu pembimbingnya bukan tentang penelitian pakai tikus, yang nggak pakai tikus. Misal dosen pengampunya itu dosen patologi anatomi. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Yaudah ganti deh. Ganti. Misalnya Bukan anak kesehatan juga. Jelasinnya misalnya dosen ginjal tau kan? Ginjal, dosen spesialis ginjal. Sebenarnya bukan spesialis ginjal, spesialis urologi. iya ginjal lah pokoknya. Tentang ginjal lah. Nah, misalnya gitu, atau spesialis penyakit dalam, nah kan penyakit dalam.
Nah, spesialis penyakit dalam. Nah, itu penelitiannya ternyata tentang bagaimana angka kejadian penyakit ini di rumah sakit ini. Nah, itu mah nggak guna pakai data itu mah nggak ada, ya ada pengeluaran tetap lah pasti kan, kayak buat ngurus-ngurus print segala macam. Tapi nggak ada pengeluaran yang beli gitu. Jadi kalau yang sampean ngurus skripsi kan sampean dapatnya yang tikus itu. Itu biayanya berapa? Biaya kan sini emang fokus di biaya. Beli pribadi kan ya. Beli pribadi ya. Jadi aku alhamdulillah kedapatannya itu tikus kan. Maksudnya bukan tikus ya. Alhamdulillah, karena semuanya itu harus dialhamdulillahin. Alhamdulillah memang. Tuh kan udah banyak orang datang. Jadi alhamdulillah tuh dapatnya penelitiannya dengan harus menggunakan tikus. Nah, itu beli tikusnya sendiri. Waktu itu di Lalah tuh tikus aku banyak yang mati tuh. Kloter pertama aku beli tikus aku banyak yang mati gara-gara aku mandiin. Oh, terlalu. Terus dia kedinginan. Semangat. Pengen bersih. Ya udah terus akhirnya aku beli lagi tuh 2 kloter. Pokoknya total semua belinya itu sekitar 10 jutaan. Tapi aku tanggung bertiga. Itu total dari mulai berkelompok. Itu tergantung ya, kita dapat dosis pembimbingnya sama dan judulnya mirip, cuman beda-beda ngambil organnya gitu. Kalau aku beda-beda sama teman-teman aku ngeceknya. Jadi bisa tikusnya yang sama. Nah, itu tuh banyak soalnya perintilannya, nggak cuma beli tikus, beli kandang, beli tempat minum, beli makannya, buat ekstraksi bahannya, beli tidurnya apa sih? alas sekamnya, terus apa lagi ya? Apa lagi sih? Lupa ya, tutup kandangnya lah, terus pokoknya kayak gitulah penghidupan si tikus selama penelitian itu gitu. Berapa bulan itu berarti? Penelitianku nggak lama sih, penelitianku cuman berapa sih, aku jadi lupa, 10 hari atau 14 hari lupa aku. Bentar berarti ya. 14 hari 10 hari atau 14 hari Insya Allah ya. Udah lama banget penelitiannya. Sampai lupa. Kan kemarin kita sempat buka sesi pertanyaan. Ya, aduh ini banyak pertanyaan. Banget pertanyaan dan ini udah aku pilih beberapa. Maaf ya yang tidak tersebutkan. Jadi seleksi. Pertanyaannya tuh ini masih tentang berhubungan dengan penyakit ya. Jadi penyakit keloid apa keloid sih maksudnya? Keloid. Nah, itu kira-kira bisa hilang enggak, dan kalau bisa gimana, kalau enggak kenapa? Nah, itu pertanyaan dari siapa itu ya? Dirahasiakan, anonim. Jadi keloid sendiri itu kan dia itu sebenarnya jelasin dulu deh, kan penyakit keloid apa? Iya, Nah, keloid sendiri ini yang sebatas yang apa tahu aja ya. Jadi keloid itu kayak pertumbuhan kulit yang lebih daripada gimana ya, pertumbuhan, aku tuh ini bahasa kedokteran soalnya kan, jadi aku harus membahasakan awam. Iya, jadi pertumbuhan kulit akibat dari suatu trauma tuh kayak luka gitu, yang keadaannya itu koreng gitu. Bukan, beda. Dia keadaannya itu dia tuh menonjol gitu loh, timbul tapi nggak ganas. Timbul kan misalnya kan kita kalau ada yang timbul kan kayak tumor gitu. Nah, ini tapi dia nggak ganas, jadi kayak gitu. Oh, beda sama yang kalau di sini tuh melini apa sih? Milia. Beda. Jadi itu tuh karena suatu luka gitu. Nah, jadi biasanya tuh orang-orang tuh suka mispersepsi gitu antara keloid sama scar. Tahu nggak ya kalian scar tuh ada apa ya bahasa kedokterannya? Scar itu kayak kulit yang udah, misalnya kita luka nih, terus udah kering, udah jadi kulit lagi, tapi kulitnya tuh keadaannya jelek gitu loh. Kayak geradakan. Nah, kayak gitu. Nah, scar tapi dia agak timbul gitu. Nah, iya kan ada dagingnya gitu. Nah, suka mispersepsi tuh sama keloid kadang-kadang. Nah, jadi si keloid ini juga tapi bisa timbul nggak gara-gara luka, juga bisa timbul. Nah, tiba-tiba timbul gitu. Nah, biasanya kalau antara keloid dan si scar ini bedanya itu biasanya kalau keloid agak-agak nyeri, terus agak gatal atau panas gitu. Tumor atau apa tadi? Tapi dia tuh sebenarnya nggak ganas, nggak. Banyak orang kan bilang kan kayak keloid tuh nggak bisa disembuhin gitu. Memang untuk menyembuhkannya itu bisa dibilang bukan nggak bisa disembuhin, tapi agak sulit karena harus pakai
apa ya, beberapa tahap gitu. Kalau untuk si scar tadi apa lagi? Susah nyebutnya, scar itulah ya. Si scar namanya si scar hip, lupa lagi gua. Nah, itu scar itu pokoknya si scar yang agak numbuh itu dia di kalau masih kurang dari 1 tahun itu di pengobatannya itu dioperasi. Nah, biasanya bisa ngilang tuh si luka, misalnya luka nih kita habis dijahit terus udah sembuh tapi agak timbul nih. Ada yang jelek. Ada yang jelek atau luka apa kayak kebacok gitu, terus ada yang apa kayak jaringannya tuh kayak geradakan gitu, terus mau dioperasi bisa agak halus gitu. Bisa. Tapi kalau keloid ini itu kalau keberhasilannya si scar itu kayak keberhasilannya bisa maksimal lah. Tapi kalau si keloid ini tuh keberhasilan tuh kayak cuma 40% sampai 100 loh untuk buat dia bisa bikin tetap mulus gitu. Adapun setelah itu masih bisa numbuh lagi si keloid itu. Jadi terapinya dari keloid sendiri, kalau scar itu kan terapinya pakai pembedahan itu, pakai operasi. Nah, adapun kalau keloid itu setelah dioperasi, misalnya kita udahlah dioperasi aja gitu. Kan karena ganggu juga dan bikin estetika kita kurang kan. Kalau udah dioperasi biasanya dia tuh nanti di treatment mulai dikasih injeksi enggak ya? Itu perawatannya kayak berkelanjutan terus ya. Kalau yang Tahu injeksi nggak? Ada apa ya? Suntik. Ya. Nah, harus disuntik kortikosteroid kayak gitu. Kortikosteroid gak? apa guys? Obat, disuntik obat-obat tertentu buat kayak tetap pengobatannya itu berhasil gitu. Terus bisa juga pakai laser, sekarang tuh ada laser, di laser. Jadi biasanya orang-orang yang punya keloid kayak gini ya kalau mau tetap misalnya kulitnya bagus lagi ya gimana ya, namanya juga udah kayak gitu. Jadi terima aja ya, bisanya cuman kita minimalisir biar agak lebih mulus gitu. Walaupun tapi kalau mulus asli gitu yang enggak susah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih, banyak banget nih. Ntar dulu deh. Aku agak yang masih berhubungan dengan jurusannya. Kayak pernah nggak ngerasa salah milih jurusan? Ya, pernah nggak salah milih jurusan ya? Awal-awal enggak sih, nggak ngerasa salah jurusan karena alhamdulillah kayak perjalanan mulus-mulus aja gitu. Dan aku kayaknya suka sama menikmati sama enjoy banget sama jurusan aku karena emang aku suka gitu. Walaupun dulu aku sukanya sebenarnya SMA tuh hitung-hitungan dibanding hafalan, tapi setelah masuk sini kayaknya aku suka gitu. Nah, pas merasa salah jurusan itu saat semester 5 sih. Semester 5 itu aku mulai merasa salah jurusan. Mikirnya tuh karena proses dari dokter tuh lama banget, pertama lama banget. Terus aku kayak aduh ini lama banget, kapan kerjanya gitu. Kalau aku mikirnya gitu, kapan kerja ini, kayaknya aku salah jurusan deh, kenapa aku milih ini ya, kayak gitu. Lebih ke situnya dibandingkan ke pelajarannya. Kalau pelajarannya aku masih bisa oke lah gitu, tapi kalau untuk kayak kok lama banget sih prosesnya itu loh yang bikin aku kayak ini salah jurusan deh kayaknya aku nih kayak gini gitu. Tadi aku ngobrol sama Mbak Miftah sempat bilang gini, sebenarnya tuh kata-kata salah jurusan tuh nggak ada, yang ada tuh karena kita belum bisa beradaptasi dengan kondisi. Nah benar, iya itu. Nah kalau aku salah jurusannya bukan karena aku nggak bisa adaptasi, tapi karena aku mikir kayak, aduh kapan sih nih, kapan sih kerjanya gitu. Buru-buru gitu. Walaupun belum juga kompetensinya juga belum dapat kan. Maksudnya aku tuh pengen pegang uang aja, cepet-cepet pegang uang. Tapi normalnya itu dia kan tadi 3,5 tadi ya. 3,5 kuliah, koasnya 1,5 tahun ya. 1 tahun 8 bulan, 2 tahun lah ya. 2 tahun berarti udah 4,5. Itu udah 4,5 itu udah lulus, udah jadi dokter. Nah setelah itu biasanya setelah itu emang ada ujian, namanya ujian kompetensi dokter. UKMPPD itu tergantung. Kalau alhamdulillah nih misalnya sekali tes kita langsung lulus, itu dari situ langsung sumpah dokter. Sudah jadi dokter, tapi belum dapat izin praktek untuk kerja di mana gitu. Jadi harus ada namanya internship. Internship tuh kayak pengabdian. Oh, beda dengan koas tadi. Beda. Kalau koas itu jadi asistennya dokter di salah satu rumah sakit yang udah kerja sama univnya. Kalau pengabdian kita kayak mau ngabdi di daerah-daerah tertentu dengan portal web yang sama. Jadi pas dibuka nih misalnya
dibuka nih. Ini tanggal segini daftar ISHIP. Namanya disingkatnya ISHIP, internship. Nah, itu tinggal kita pilih RSUD mana nih yang buka lowongan buat kita mengabdi di sana gitu. Oke. Tadi mumpung masih agak berhubungan, kira-kira gelar anak kedokteran tuh apa ya katanya? Apa? Gelar kedokteran tuh apa? Oh ya, gelar setelah jadi mahasiswa gitu. Nah, gelarnya anak kedokteran itu setelah 3,5 tahun nempuh jadi mahasiswa, lulus nih, nggak cuma 3,5 tahun ya, mungkin ada salah satu something. Iya, ya aja. Itu aja 3,5 tahun lulus, setelah jadi wisuda itu dapat gelarnya sarjana kedokteran. Itu setelah koas ya? Enggak, setelah jadi sarjana, setelah skripsi. Oh, Setelah berarti- jadi sarjana, berarti setelah koas skripsi. itu kan udah itu kan? Sesudah jadi sarjana kedokteran. Oh iya, berarti kan jadi sarjana dulu. Jadi sarjana kedokteran dulu baru Saya disebut dengan koas. dokter muda. Nah, dokter muda. Berarti Ya, dokter benar. muda. Berarti Dokter tadi, muda. Berarti sekali tadi kalau untuk dapat IPSI tadi ya 5 tahun. ISHIP. ISHIP kok IPSI. ISHIP ya. Iya, Hampir 5 tahunan nanti ya. 5 Itu tahun. untuk paling cepatnya. 5 tahun. Ya, 5 tahun setengah lah. Terus tadi apa? Sarjana kedokteran. Kalau udah jadi dokternya tergantung kita ngambil ininya. Apa? Tergantung kita lulus ujiannya. Oh iya, setelah itu setelah koas kan habis dari sarjana kedokteran koas. Habis koas ujian kompetensi dokter kan. Nah, itu tergantung nih kita lulusnya kapan. Semoga semua dokter, semua anak-anak koas dimanapun di Indonesia ini ngambil pertama kali ujian langsung lolos. Amin. Nah, setelah itu sumpah dokter. Berarti itu, aku kira harus ngambil spesialis dulu baru. Enggak, spesialis nanti setelah itu. Harus kerja dulu, harus Itu punya gelarnya apa kalau udah uji kompetensi? Misalnya contoh satu aja. dokter misalnya dokter Via ya. Dokter Via sarjana kedokteran gitu. Oh gitu. Dokter Via. Udah digoreng. Apa? Esket. Iya, esket. Dokter Via esket gitu. Esket. Oke. Oke, kalau gitu sekarang ini udah agak Melenceng ya. ini ya, biar hiburan aja. Intermezzo. Ntar, ini masih ada satu deh. Penting nggak sih belajar ilmu psikologi dan perkembangan anak sebelum menikah? Asli. Aku sih. Kalau iya, ada list nggak atau rekomendasi bahan bacaan atau tontonan dan lain-lain yang mendukung hal tersebut? Wah, ini kayaknya aku tahu sih yang nanya. Penting banget. Sebenarnya ilmu parenting itu bukan buat kita belajar cuman gimana caranya anak kita jadi baik ya, tapi belajar buat ngebaikin diri kita sendiri juga. Jadi namanya juga ilmu parenting gitu kan. Nah, itu tuh lebih ke arah kita nih udah siap belum jadi orang tua. Nah, itu penting banget karena karena psikologi anak itu bakal macam-macam, apalagi sekarang mental health issues itu udah di mana-mana kan, udah digemburkan di mana-mana. Jadi kita tuh dan bahan bacaan tuh banyak banget. Jadi kita tuh bisa tahu gitu loh gimana cara-caranya. Nah, kalau untuk buku-buku bacaan ilmu parenting itu banyak banget. Cari aja di Gramedia. Nah, biasanya kalau dari aku, kalau emang kalian susah baca buku itu kan buat buat beberapa orang menumbuhkan minat baca buku tuh susah. Follow aja akun parenting, itu udah banyak banget. Tapi nggak semuanya ilmu parenting itu bisa digunain juga, jadi harus dipilah-pilah yang sesuai dan yang kita bisa juga gitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, buatlah diri kita itu memang sudah siap untuk menjadi orang tua dengan ilmu parenting itu. Jadi penting sekali. Terus selanjutnya mau nikah dulu atau isip dulu? Wah, ini pertanyaan dari siapa beneran? Ada yang tanya itu, nikah dulu atau isip itu? Ayo coba Mas yang nanya. Oh iya, kalau Mbak yang nanya gitu. Kalau Mas yang nanya silahkan ya. Kalau Mbak yang nanya jadikan saya saudara. Rencananya gimana? Dari aku ya. Dari aku kan ini. Kalau rencana aku maunya sih sebelum isip sebenarnya. Sebelum isip. Wah, gila langsung. Amin ya kan. Mas yang mendengar mohon segera datangi orang tuanya. Datangi tim ya.
Oke. Tim orang tua. Pendekatan. Tim orang tua kan apa aja coba? Ya, Kakak-kakak. keluarga. Oke. Jadi sebelum isip, kak isip ya bener isip ya. Iya, Terus sebelum isip. obat kanker tuh apa mbak? Kantong kering tapi bukan kanker yang beneran. Kanker beneran apa Yang kantong kerja. kering? Jangan jadi. Obat Benar lu. obat kanker beneran apa? Enggak beneran kanker kering, bukan kanker Oh, beneran. kantong kering. Obat kantong kering. Ya kerja. Iyalah, apalagi Ya, kantongku kerja juga bener. kering lah. Masa mau minta nyokap bokap, wih, gitu Eh. kan gak sih pesan bokap. Obat kantong kering. Sebenarnya nggak ada ya obat. Sebenarnya kantong kering itu ya sebagai anak sih ya pasti kita nyusahin orang tua lah. Pasti bakal minta sama orang tua. Keluarga tapi bakal kayak akan tetap menyusahkan orang tua Iya. nggak sih? Meskipun Jadi agak berkurang. kalau lu mau nggak nyusahin orang tua dengan keadaan kantong kering lu ya mau nggak mau kerjalah. Oke. Cari kerjaan yang halal. Terus ini nih ada lagi nih. Kenapa dokter pakai baju putih? Tapi tahu aku nggak semua dokter baju putih ya, kayak Baju putih atau jas putih? nggak tahu dia bilangnya baju putih, mungkin jas ya. Baju putih mah enggak lah. Ya jas lah kali yang kayak di film Korea nggak sih gitu. Tapi ada nggak sih kayak arti-arti warna sendiri kan kayak operasi hijau terus Oh, itu artis gitu. oh iya iya Atau ngerti. Kalau baju nih ya, kalau baju ini aku koreksi ya bukan baju putih ya. Kalau baju tuh ya bebas pakai baju apa aja terserah. Yang penting rapi. Jadi kalau anak kedokteran tuh selalu kuliahnya tuh pakai kemeja, pakai kalau di kampus aku harus pakai rok. Terus cowoknya harus pakai celana bahan, nggak boleh pakai celana jeans. Ceweknya juga nggak boleh pakai rok jeans, harus pakai sepatu pantofel, pakai jam. Nah pokoknya harus rapi. Oke. Nah Ya, biar iya tahu pakai kalau jam, mati berapa kali jamnya yang mati maksudnya. harus pakai jam. Kayak dibiasain gitu loh. Walaupun dalam kenyataannya juga kadang-kadang suka udah terlalu telat kan ke kampus pakai jam. Nah terus kalau pakai bajunya terserah, tapi yang penting rapi. Nah untuk sekarang tuh semenjak covid insya Allah itu tuh sekarang dokter-dokter dan para nakes gitu pakai bajunya, kalian pernah lihat nggak sih kayak baju atasannya sama baju oka atau nggak? Langsung Baju 12. operasi kamar, iya Iya, aku yang baju bukan langsung 12 sih, baju kayak misalnya atasnya hijau baunya hijau, atasnya biru baunya biru, tahu kan? Nah ya baju buat di operasi kamar itu. Nah itu tuh kalau di kalau buat kayak gitu warna-warnanya itu nggak ada ini sih, nggak ada ketentuan kalau warna-warna baju yang sekarang lagi dipakai itu. Mungkin kalau di beberapa RS, di beberapa rumah sakit ada ketentuannya, misalnya dokter spesialis dikasih bajunya dari RS, baju OK-nya warna biru dongker misalnya kayak gitu, itu atau anak koas pakainya bajunya hijau yang muda gitu, itu ketentuannya dari RS-nya. Nah kalau untuk baju operasi kamar kenapa harus warna hijau, itu tuh biar kontras sama darah. Jadi kan merah sama hijau itu kan kontrasnya beda tuh. Nah itu kenapa harus pakai baju hijau, biar kontras sama darah. Jadi nggak pusing gitu ngelihatnya kayak gitu. Ada itunya ya. Nah kalau putih itu tadi ya koreksi, bukan baju putih tapi jas putih, namanya Snelly. Nah itu emang dari zaman dulu itu memang disuruh pakainya kayak gitu, itu kayak buat membedakan gitu loh. Nah aku lupa sih kenapa artinya putih, coba searching dulu. Searching aja. Jangan ini di-cut ya. Tapi nakes itu emang kebanyakan kayak itu ya, Apa? putih-putih ya, baik kayak tentang kesehatan gitu kan kayak putih. Iya, kebanyakan memang putih. Lupa aku, tapi itu ada alasannya kenapa. Nah, itu juga beda nih, ada yang pakai tangannya jas putihnya tangan pendek, ada yang jas putihnya tangan panjang. Beda-beda. Jadi kalau jas putihnya tangan pendek, jas putihnya tangan pendek itu biasanya buat dokter umum. Kalau jas putihnya tangan panjang itu buat dokter spesialis. Atau ada juga yang bilang jas putih yang tangan pendek itu biasanya buat dokter kalau lagi praktek. Terus jas putih tangan panjang dokter buat saat ngadain kayak konferensi pers atau konferensi pers sih, kayak pokoknya kayak belajar gitu loh, kayak gitu. Jadi macam-macam sih, tapi setahu aku sih kalau buat bedain dokter umum sama dokter spesialis kayak gitu, pakainya tangan pendek sama tangan panjang. Tidak menyangka aku ternyata ada arti-artinya. Iya, ada arti-artinya. Pendek panjang. Dan kenapa harus putih itu juga ada artinya, tapi aku lupa alasannya apa guys. Kalau di sini biar lebih bersih dan steril aja sih. Oh iya tah. Oh Berarti bersih dan
yang rumah sakit mulai apa? Bukannya ada alasannya kenapa harus pakai jas putih? Mungkin belum nemu. Oh, ini masih yang di depannya belum yang. Oh iya kali nggak tahu lah. Mungkin nanti yang teman-teman yang penasaran ya mungkin bisa searching lagi. Kayaknya gue kelihatan kayak nggak ini banget, nggak persiapan. Ya makin sekali dan rekan. Dan ini kayaknya pertanyaan terakhir di list ini dan ini agak berbobot sih ya sudah. Oh serius? Jadi serem loh. Nggak terlalu berbobot. Ya, Kayaknya jawaban gue nggak ada menurut berbobot-bobotnya aku- tahu. Menurut aku ini berbobot sih kayak berat yang ideal itu gimana dan tips pola hidup sehat untuk anak. Apa berat ideal? Berat ideal kayak gimana dan tips pola hidup sehat untuk anak kos. Oh, oke. Berat tubuh ideal itu ada rumusnya, cari aja di internet ya, namanya rumus BMI karena susah juga ya ngomongin di VN. Rumus namanya berat massa indeks tubuh, itu buat ngukur indeks tubuh kita. Nah, nanti biasanya kalau lu nggak mau ribet itu ada aplikasinya BMI scale tulis gitu. Jadi tinggal diartiin gitu. Sekarang di aplikasi udah banyak, tinggal masukin tinggi badan, berat badan nanti keluar. Ideal terlalu kurus atau terlalu lebih overweight, overdosis sih. Obesitas gitu. Obesitas 1, obesitas 2, obesitas 3 gitu. Nah, sedangkan tips hidup sehatnya itu udah ya ideal ya. Ya kalau mau cepetnya pasti kalian tahu kan yang berat badan dikurangi 110. Kok berat badan sih, tinggi badan dikurangi 110. Nah, itu cara cepat dan ya sebenarnya ngawur sih ya. Ngawur. Ngawur. Ada sebenarnya dikurang 110 tapi nanti ditambah lagi dengan 10% dari 10% dari berat badan. Ditambah apa dikurang ya itu. Ada rumusnya macam-macam tergantung dari pendapatnya siapa. Tapi yang biasa kita gunakan itu dari kedokteran itu yang pakai BMI itu. Itu udah banyak aplikasinya atau gak mau download aplikasinya di web online ngitung BMI online ada. Nah, terus kalau untuk tips hidup sehat ala anak kos, pertama hidup sehat itu murah ya. Kayak kalau kalian bilang kayak, ih gue gak punya duit buat hidup sehat, bohong banget ya kan. Karena hidup sehat itu murah banget. Jadi hidup sehat ala anak kos, yang pertama stop boba ya kan. Beli air galon gak bisa, tapi beli boba bisa kan. Padahal air galon cuma 20.000, boba 25.000 ya kan. Stop boba, ya gak apa-apa beli boba sekali-kali tapi di stop. Jangan sering-sering karena boba itu kan manis. Stop junk food. Misalnya mau junk food nih seminggu sekali ya gak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Nah terus perhatiin ini, kalian tahu nggak sekarang kan udah bukan apa sih namanya 5 apa ya 4 5 sempurna. Soalnya aku udah nggak pakai itu sekarang tuh, udah nggak pakai itu, pakainya tuh gizi seimbang namanya. Nah gizi seimbang tuh kayak tumpeng gitu gambarnya. Nanti lihat aja di internet ada gizi seimbang, dia tuh kayak gambarnya kayak tumpeng gitu. Jadi kadar gulanya tuh sehari harus berapa, kadar garamnya sehari harus berapa, terus harus makan sayur. Nah kalau mau gampang itu namanya ada piringku. Jadi piringku itu nanti dibagi 4. Kondisinya itu gini, segini 3/4 kan dibagi setengah nih piring dibagi setengah. Gambar, cari aja lagi gambarnya, piringku ya, piringku gizi seimbang piringku gitu. Terus bagi setengah ya kan. Terus yang setengah pertama 3/4-nya itu, tau nggak 3/4 gimana? Ya gitu 3/4-nya itu isinya sayur. Terus 3/4 setelahnya, 3/4 sebelah yang sananya lagi. Itu kan 1/4 tuh, 1/4-nya nasi. Terus 1/4-nya lagi, di sana dulu. Nah itu sayur, tadi sayur deh ya. Oh ini lauk. Nah 1/4 bawahnya lagi, apa ya? Satu lagi ya, lupa satu lagi, bisa cari lagi deh. Ntar deh sendiri aja lah kalian ya. Ya, susu apa ya? Apa susu bukan? Masuk ke piring. Nah itu biar Buah-buahan. Buah-buahan. Satu lagi buah-buahan. Nah ini isi piringku ini. Buah-buahan. Lupa cuy, maaf ya cuy ya. Gak apa guys. Oke guys, ada pertanyaan lagi kak? Nah belum. Agar cuma isi piringku doang gitu. Ya enggak, itu gampangnya isi piringku gizi seimbang. Jadi sekarang udah nggak pakai pas sehat 5 sempurna, pakainya gizi seimbang. Mau gampang pakainya isi piringku itu. Nah itu kan baru dari segi makanan tuh.
Dari segi olahraga, kalau yang kampusnya deket ya udahlah jalan kaki ya, tapi kita kan males ya karena kita harus melewati lintas Sumatera yang sangat Jalan lintas Sumatera yang sangat debuan itu. Jadi kamu jalan kaki ya? Ya udah, kamu sehat berarti. Nah, siasatinya dengan apa coba? Astagfirullahaladzim. Nah, siasatinya itu dengan naik sepeda. enggak lah. Males juga ya, tetap kena debu ya. Sepeda. Siasatinya itu dengan cara workout sendiri aja. Wih, kan nonton kan banyak di YouTube kan, workout pribadi itu. Workout 15 menit menurunkan berapa kalori gitu. Nah, misalnya sebelum tidur kita workout gitu, atau setiap sore workout. Kalau cewek angkat beban tuh gimana tuh? Cewek angkat beban ya nggak apa-apa, Tapi jangan selama berat banget ya, selama di situ ada trainernya. Ada. Bacanya gimana sih, trainer apa Bisa trainer? mau Nah, tidur itu di bawah kayaknya. di atas lah, Ya tidurnya tetap di atas ya. ada trainernya. Atau ada teman kita yang biasa udah nge-gym. Karena ya kita kan nggak tahu ya angkat beban itu posisi tubuh kita yang bagusnya kayak gimana. Apalagi kayak udah salah-salan gitu, ya malah jadi nggak bagus buat tubuh, malah tiba-tiba ada pergeseran tulang atau gimana. Kayak gitu. Sukanya senam pramuka pas puasa. Nah, itu senam pramuka boleh. Nah, kayak gitu. Zumba loh seru. Nah, kayak gitu. Olahraga. Karena sekarang saya akui ada yang namanya sedentary lifestyle. Apa itu? Ntar cari Aku aja nggak- ya nggak di terlalu- internet ya. nggak terlalu mengikuti perkembangan zaman guys. Sedentary lifestyle. Jadi anak-anak zaman sekarang itu semenjak online jadinya sedentary lifestyle. Kerjaannya tuh cuma duduk, Oh. terus kayak main HP. Nggak suka kerja yang tiba-tiba kayak jalan atau tiba-tiba kerja. Jadi cepet capeknya. Gitu. Jadi Bisa perampok gak ya? hidup sehatnya kayak gitu. Jangan, semua gak berbobot banget. Ada pertanyaan lagi guys. Kok mukanya nggak jadi Pak? Ya terserah aku dong. Enggak lah. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau aku Langsung aja sih pertanyaannya. nggak enak kali dia nggak tahu deh. Lebay banget lo ya. Itu pertanyaan yang aku kumpulin. Aku takut lupa yang di WA atau kelewat, tapi udah nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kok kamu yang bilang nggak apa-apa sih? Ya harusnya aku dong yang bilang nggak boleh gitu. Cinta tentang romance. Harus sama dokter gak mbak nih, ya nggak? Pasti kan nggak, kalau kita umumnya nikah itu kebanyakan yang kita lihat tuh pasti dokter nikah dengan yang tahu Dokter siapa. lagi. Nah, kalau Mbak ada kepikiran nikah untuk dengan sesama dokter atau yang lain? Ini pribadi nggak sih? Oh, dibanding kalau di kampus. Enggak. Kalau di kampus Mbak Yu mau Gini. Sebagian orang itu masuk ke kedokteran untuk menjadi dokter yang baik. Tapi kenyataannya sebagian orang juga masuk ke kedokteran dan berakhir menjadi pasangan yang baik. Jadi kalau aku nggak menutup kemungkinan untuk nikah sesama dokter lagi. Karena kenapa sih kok banyak orang yang bilang kok dokter maunya nikah sama dokter lagi, karena untuk menjalani profesi sebagai dokter itu sibuk banget kan. pengertiannya? Nah, kalau sesama dokter itu biasanya udah ngerti kalau istrinya tuh sibuk, jadi nggak banyak nuntut. Misal kayak nggak dibikinin kopi aja marah misalnya gitu, gara-gara ada panggilan harus ngecek ini ngecek itu, atau tiba-tiba pasiennya drop kayak gitu. Nah, kalau sesama dokter biasanya dia udah tahu nih, oh istri gue kayak gini, jadi lebih pengertian. Nah, kenapa sih kayak gitu? Nah itu kayak gitu. Nah, jadi dari akunya juga nggak nutup kemungkinan kalau mau nikah sama dokter lagi. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Ya, Terus kalau sama nikah selain dokter? kalau nikah selain dokter, selama dianya pengertian sama kerjaan aku oke sih. Yang penting pengertian aja. Dan biasanya kalau udah di ngertiin, kitanya juga jadi tahu diri kok gitu. Biasanya gitu. Nanti mas-mas mungkin denger masih ada ngomongan, masih ada kesempatan guys. Jijik banget. Yang penting pengertian gitu. Ya bang, yang penting pengertian aja. Tapi Mbak emang pengen bener-bener menjadi dokter yang baik?
Kenapa emang? Kan tadi kan ada yang ingin jadi dokter baik tapi berakhir juga jadi pasangan yang baik. Maksudnya kalau Mbak emang bertujuan untuk Menjadi pasangan yang baik. menseriuskan menjadi dokter atau itu maksudnya Aku niatnya ya menjadi dokter yang baik, tapi kan kalau emang Allah mengkodar nggak untuk tahu. menjadi pasangan yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi kan ya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan kan belum tentu di salah satu kampus aku itu kan juga ada yang memenuhi syarat itu kan. Syarat yang hanya kita-kita aja yang mengetahuinya. Wow. Pokoknya ternyata aku yang paling spesies itu yang tadi sih baju itu ternyata kayak ada maknanya. Adalah. Aduh, gue takut salah tahu jawabnya. Gak apa-apa. Tapi kalau Sumpah misalnya ini jangan di-post. kalau misalnya ada yang salah ya langsung aja teman-teman koreksi, mungkin yang udah jadi dokter ya kan. Hah? Aduh, lu kenapa nggak harus sama dokter aja sih sama gua? Ya, maksudnya dikoreksi aja. Takut banget nih Soalnya gue pasti kan juga gue kayaknya salah deh. masih dalam masa kuliah, jadi mungkin ada pemahaman, ada yang lupa ketuker gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Aduh, gue harusnya nggak menerima tawaran ini. Oke, Serem ada banget. pertanyaan nggak guys? Udah cukup. Oke, jadi itu tadi pembicaraan kita bersama dokter muda, calon dokter muda, dokter muda Hasri. Buat kalian mondok. Ya, jadi pertanyaan wajib yang akan aku tanyakan ke teman-teman pondok aku kan karena Mbak Hasri, aku kenal Mbak Hasri itu juga karena dari pondok. Jadi dengan kesibukan Mbak sebagai seorang mahasiswa apalagi di jurusan kedokteran yang terkenal dengan sibuk dan pondok juga, dan kita ya gimana Mbak bisa berusaha membalancekan antara kedua itu? Usaha untuk membalancekan itu sebenarnya nggak semata-mata langsung balance ya, karena jujur dari awal masuk PPM juga pasti banyak pasang surutnya, adaptasi juga dengan kesibukan sebagai mahasiswa kedokteran gitu yang full belajarnya tuh kayak dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan rata-rata kuliahnya. Untuk berusaha upaya membalancekan itu mulai bisa terbiasanya tuh saat ada asrama di Ramadan pondok. Nah, itu baru kayak kerasa oh ternyata bisa kok menyeimbangkan antara kehidupan pondok sama kehidupan kuliah. Awalnya mungkin ngiranya tuh aku kayak namanya juga anak FK, rata-rata anak FK itu ambisius dari SMA. Kayak setiap ujian pasti kalau ada kegiatan pondok kayak udahlah fokusin dulu kuliah gitu. Takutnya nanti IP-nya terbengkalai atau gimana. Nah, saat di Ramadan itu nyoba ternyata IP-nya tuh aman-aman aja, malah cenderung naik gitu. Jadi menurut aku kayak aku ngaji sama nggak ngaji ya sama aja kok gitu, sama-sama nilainya bagus gitu, sama-sama bagus, sok banget ya. Jadi upaya menyeimbangkannya itu pertama kita harus tahu prioritasnya apa ya kan, dan goals kita. Nah, karena di pondok ini ada tujuannya, nah selalu diingat-ingat gitu, dipatrikan gue nih mau jadi misalnya ustazah gitu, gue mau jadi ustazah, gue mau jadi penyampai agama loh. Nah, selalu diingat-ingat seperti itu, sehingga saat upaya untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat tuh selalu bisa kita seimbangkan di dalam koridornya itu masing-masing. Karena kuliah jam 7 sampai jam 5, otomatis manajemen waktunya harus bagus banget kan. Jadi abis subuh itu biasanya kalau aku udah mandi dan terus udah pakai seragam, dulu masih maba masih pakai baju hitam putih kan. Kalau itu masih hitam putih sampai semester 3-an. Apa semester 4 ya? Pokoknya lama banget deh. Terus kalau sekarang udah pakai baju buat ngampus. Nah, dari selesai ngaji setengah 7 kadang-kadang lewat itu langsung siap-siap ngambil tas segala macam buat berangkat ke kampus nyampe jam 7 kurang, terus jam 7 kuliah lagi sampai jam 5 itu biasanya langsung beli makan buat makan, atau enggak biasanya beli makannya setelah ngaji kayak gitu sih. Jadi ya lakuin itu terus menerus gitu, kecuali kalau ada suatu hal yang urgent kayak kerja kelompok, nah itu baru
baru izin ngaji. Kalau enggak biasanya kita udah minta tugas duluan sama temen, kayak yaudah nih nanti yang bagian ini gue yang ngerjain ya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau untuk upaya untuk membalancekan itu. Nggak ada. Kayak gitu kalau upaya aku. Terus habis itu apa lagi ya? Cobaannya kan kalau di kedokteran tuh makin semester akhir semakin berat ya, karena tumpuan bloknya juga kayak berat-berat gitu, penyakitnya banyak di setiap bloknya yang harus diketahui gitu. Dan makin banyak juga kayak godaannya tuh kayak nilai IP gue tuh harus naik kayak gitu. Nah, jangan terpaku sama kayak gitu kalau menurut aku. Jadi tetap usahain dua-duanya itu jalan. Jadi tujuan di pondoknya jalan, tujuan di dunianya atau di kampusnya juga jalan. Jadi dua-duanya harus jalan. Kalau aku sih pernah dikasih tahu sama ayah aku kayak kalau udah saat lepas dari kehidupan akhirat aku, misalnya kayak udah selalu kampus aja, apa-apa kampus, selalu dibilangin sebenarnya aku tuh nyari apa sih di dunia ini. Kan kenikmatan dunia itu kan cuma sementara. Kenapa sengoyo itu buat nyari kenikmatan yang sementara kalau kita pikirkan kayak kenikmatan akhirat yang udah lebih kekal, nggak selalu kita usahain kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih, pas selalu diingetinnya kayak gitu. Jadi mau gimana pun ya usahain ke pondoknya juga jalan, walaupun kalau kita nilai pasti lebih dominan kita di kampus kan. Iya benar lah, waktu pasti habis banyak di kampus. Kita juga Dibandingkan ngaji sering ngantuk-ngantuk. Iya kan, benar. Dibandingkan dengan waktu ngaji yang cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam lah per harinya, nggak sebanding sama apa yang kita udah di kampus gitu kalau dari aku. Terus upaya buat ngejar materi di pondoknya itu, apalagi aku kan sibuk gitu kan, itu upayanya itu gila-gilaan sih, harus gila dan harus tahan banting dan harus rela berkorban gitu loh. Jadi kayak aku tuh kalau misal dulu pas zaman aku kan masih online ya, lagi zamannya covid, dosennya belum masuk Zoom, aku tuh langsung calling gurunya, terus bilang, Mas, aku ada materi yang belum aku kejar nih, atau Mbak, aku ada materi yang aku masih kosong nih, bisa nggak? Terus aku langsung call, dan itu tuh di jamnya kuliah sebelum dosennya masuk. Jadi gila-gilaan emang buat ngejar itu tuh gila-gilaan. Jadi kalau mau ya kalau saat kita udah misal nggak ngaji terus kelewatan berapa halaman, berarti kita juga harus mengorbankan waktu kita berapa jam untuk nambel materi yang kita tinggal itu. Gitu sih dari aku. Tapi kan ini apa yang kayak kan aku tahu Mbak tuh tidur nggak bisa malam-malam, paling mentok jam 11 jam 12 jam 12 tidur. Sedangkan anak kuliah itu kadang tugasnya kan juga banyak. Kita hitung aja, misalnya kita ngaji dari maghrib sampai jam 9, ambil aja jam 9 aja deh, sampai jam 9. Nah terus sampai setengah 10 sampai jam 12 itu apakah sampai terus gunakan untuk bertugas atau gimana gitu maksudnya? Gimana cara baginya untuk kerjaan tugas juga? Nah kalau buat ngerjain tugas gini, kalau tugas dari FK itu kan tugasnya lebih banyak ke laporan ya, terus kalau enggak ya laporan belajar mandiri itu kan, karena kita tiap minggu ada tutorial namanya. Tutorial tuh kayak belajar suatu kasus, terus kita bahas bareng-bareng satu kelompok gitu. Nah itu ada laporan belajar mandirinya, ya sama aja kayak laporan praktikum gitu loh. Dan ada juga laporan praktikum. Nah ngerjainnya adalah saat di kampus itu tuh selalu bawa folio kemana-mana. Jadi kalau dosennya belum masuk ya kerjaan itu nyicil. Jadi gak bisa kalau cuman langsung hamin berapa kerjain ya gimana, soalnya aku nggak bisa tidur malam kan. Aku tip orang yang nggak bisa tidur malam, paling banter kalau emang laporan belajar mandiri aku nggak kelar itu jam setengah dua aku bisa lah, setengah dua aku usahain, tapi sisanya nggak bisa, aku nggak bisa begadang. Dan itu
setiap malam aku cicil. Kalau tugas kayak kita pagi misalnya tugas laporan belajar mandiri itu kan tergantung ya, kalau kita belum bahas dalam si penyakitnya, itu dosennya bakal ngasih tugas belajar pribadinya tuh lebih banyak gitu. Misalnya kita belum bahas tentang penyebab penyakit itu atau bahas prosesnya terjadinya penyakit itu. Nah, nanti suruh bahas ya, Dek, penyebabnya kayak gimana, terus prosesnya kayak gimana. Nah, kalau makin banyak, waktu itu aku sempat dapat 11 pertanyaan. Nah, kalau makin banyak 11 pertanyaan itu, ya aku cicil per harinya 2, 3. Nggak bisa kalau hanya satu karena jadwal kita padat kan. Jadi nggak bisa SKS guys kalau di FK ini. Padahal kalau yang lain kan sukanya ini ngebut semalam sih. Iya. Kalau kalian bisa sistem yang begadang ya oke aja. Kalau aku nggak bisa. Jadi Tapi harus itu bagus sistem. sih menurut aku, tips yang ketika dosennya belum datang kita ngerjain tugasnya itu bagus banget. Cuman emang kadang nggak bisa semua orang nerapin itu, pasti lebih senang TikTok kan, scroll IG gitu kan ya. Karena ini sih, karena kalau aku gini loh mikirnya. Saat aku di kuliah, tugas aku jadi anak kuliah. Tugas aku belajar ngerjain apa yang memang harus anak kuliah kerjain gitu. Aku di kuliah, berarti aku ngerjain tugas kuliah. Nah, pas udah di pondok ya fokus kerjain di pondok. Bagus itu, benar banget. Jadi manfaatkan waktu semanfaat mungkin. Waktunya memang pas lagi kuliah. Tapi emang aku juga kayak bersyukur banget di semester awal aku kayak rajin mengajinya sampai yang materi yang belum disampaikan di sini, tapi aku berusaha nyari guru untuk ngejar materi yang belum disampaikan kan untuk semester depan gitu. Aku itu baru bersyukurnya baru sekarang, karena baru ngerasain sekarang jadwalnya yang makin padat. Jadi kayak aku bersyukur, kan? di awal itu aku emang harus ada waktu longgar, harus bener-bener aku manfaatin Benar, itu benar, setuju banget. karena kita nggak tahu kapan waktu sibuk kita Nah, gitu. benar. Dan juga kesemangatan kita kadang menurun Menurun, bukannya kan? naik kadang. Pokoknya kalau aku tuh mulai nyadar dari ke semester 3 itu, kalau aku los ngaji 1 kali, berarti aku harus nambah jam lagi, jam di waktu selain ngaji aku itu buat aku nyari guru. Benar. Kayak gitu. Seenggaknya kita harus bertanggung jawab ya. Kita, Bertanggung jawab dengan materi yang kita tinggal itu. jadi kita juga udah memilih untuk bisa pondok dan kuliah, kita juga harus bisa menerima konsekuensinya. Pastinya bakal istirahatnya mungkin lebih ini sedikit daripada anak kuliah yang sekarang. Mungkin yang lain juga sih. kalau malam teman-teman enggak, kalau yang lain teman-teman kuliah bisa kadang-kadang bisa keluar main kan. Nah, kalau kita ngaji gitu Nah, istilahnya. benar. Jadi kita harus emang Nah, bersiap. karena aku yang kayak gitu, karena nggak bisa tidur malam, terus harus ngerjain tugas, jadi tuh no life gitu loh, Vi, kerjaannya. No life, nggak bisa main. Setiap diajakin main nggak bisa nih, ada jadwal mondok kayak gitu kan. Ya konsekuensinya itu benar. Oke guys, itu dia pertanyaan yang tadi ketinggalan. Itu emang hampir semua orang aku tanyain. Jawaban gue nggak berbobot banget. Jawabannya beda-beda semua gitu. Tergantung, emang semua kan kayak tergantung dengan masing-masing. Oke, jadi aku ulangin lagi di penutup buat kalian yang mau tanya-tanya, apalagi soal kedokteran, mau punya penyakit nih, nggak apa-apa. Soalnya aku juga sering nih tanya ke Mbak Hasri tentang penyakit-penyakit yang kadang penyakitnya kayak Mbak kalau menstruasi telat ini bahaya nggak gitu, padahal kayak ya nggak apa-apa gitu. Jadi hari ya gitu deh. Terus Maaf ya guys ya. nggak apa-apa kan, kita kan ngobrolnya emang sesama temen, jadi apa ya tadi, jadi nggak yang serius-serius amat ya. Apakah ada yang salah-salah dikit ya apa kan, teman-teman bisa ngebenerin di bawah. Pokoknya kalau kalian mau aku sama Mbak Asri tampil lagi mungkin dengan tema yang lain, boleh komen di bawah. Pokoknya aku tunggu-tunggu pesan-pesan kalian di kolom komentar, oke? Makasih juga buat teman-teman yang udah nitip, udah ngasih pertanyaan melalui Instagram maupun WA, maupun udah tanya langsung. Oke, makasih semuanya pokoknya. Jangan lupa untuk tonton video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.